Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Kitab Shiyam min Syarhil Mumti' li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pada halaman 22. Faslun wa man jama'a fi nahari Ramadan fa alaihi al-qada. Barang siapa yang menjimai istrinya, melakukan hubungan biologis bersama istrinya pada siang bulan Ramadan, fa alaihi al-qada, maka wajib baginya qada. Kenapa? Li'annahu afsada shaumahu, karena dia sudah merusak puasanya. Wa qauluhu, dan ucapan sang penulis Al-Hajjawi, wal kaffaratu, dan kafarah. Jadi wajib qada dan kafarah. Artinya adalah wa yajibu alaihi al-kaffaratu ihtiraman liz-zaman. Wajib bagi orang tadi yang mendatangi istrinya kemudian terjadilah jima, wajib baginya kafarah. Kenapa? Sebagai bentuk memuliakan bulan Ramadan. Wa bina'an 'ala dzalik. Dan berdasarkan hal itu, kalau seseorang menjimai istrinya ketika melakukan qada puasa Ramadan, nah tentunya qada puasa Ramadan bukan di bulan Ramadan, enggak ada qada di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan, fal qada'u wajib. Nah, terjadi jima. Nah, maka dia wajib mengganti puasanya yang sudah batal tersebut. Walaysa alaihi kafarah, tapi tidak ada kafarah baginya karena dia sudah keluar dari bulan Ramadan. Berbeda kalau seandainya apa yang terjadi, jima tersebut terjadi pada bulan Ramadan, maka wajib baginya qada dan kafarah. Nah, contohnya seseorang seperti ini. Kondisi yang pertama, kalau mendatangi istri di bulan Ramadan pada siang harinya terjadi jima, maka dia wajib qada dan kafarah. Kemudian juga kondisi yang kedua, kalau seandainya seseorang mengganti puasanya, mengganti puasa Ramadan, qada Ramadan, tentunya di luar Ramadan, terjadi jima ketika dia puasa. Apakah wajib kafarah? Maka jawabannya tidak. Yang wajib hanyalah qada saja tanpa membayar kafarah. Karena perbuatannya yaitu jima tadi terjadi di luar bulan Ramadan. Dan berbeda tentunya kalau hal itu terjadi di bulan Ramadan, maka wajib qada dan kafarah. Qauluhu, ucapan sang penulis, wa in jama'a dunal farji fa anzal au kanatil mar'atu ma'dzuratan. Jika seseorang menjimai istrinya di selain kemaluan, kemudian keluar mani, atau wanita yang dalam keadaan udzur, nanti ada penjelasannya, ay aftara. Nah, maka kalau terjadi jima di luar kemaluan, di selain kemaluan, maka puasanya batal, tapi tidak ada kafarah. Kenapa? In jama'a dunal farji, karena jimanya di selain kemaluan istrinya. Kama law jama'a baina fakhidaiha, sebagaimana kalau seseorang itu menjimai istrinya di antara dua pahanya. Nah, au ma asbah dzalik, atau yang serupa dengan hal itu, mungkin dengan anggota tubuh istrinya yang lain, kemudian terjadilah orgasme. Nah, fa alaihil qada, maka wajib baginya qada, wajib baginya mengganti puasa. Wala kafarata alaih, dan tidak ada kafarah baginya. Wa ulima min qawlihi, dan diketahuilah dari ucapan sang penulis di atas tadi, au kanatil mar'atu ma'dzuratan, atau wanita yang memiliki udzur. Nah, bahwasannya seorang wanita dia memiliki udzur. Nah, dia dipaksa oleh suaminya, dipaksa berjima. Nah, sedangkan istrinya lagi sakit atau dia nggak mau berhubungan dengan suaminya, kemudian dengan beberapa waktu setelah itu istrinya mau menjadi mutawwa'atan, ikut kemauan suaminya. Ya sudah bang, ayolah, bismillah. Nah, maka istri pun wajib qada dan wajib membayar kafarah. Jadi kalau suami istri ini sama-sama ridho, maka keduanya mengganti puasa dan membayar kafarah.
Adapun kalau istri dari awal sampai selesai pekerjaan suaminya, jima tadi sudah selesai, nah, dan istrinya tetap dalam keadaan tidak ridho, dia dalam keadaan dipaksa, maka yang mendapatkan wajib qadha dan kafarah hanya suaminya saja, dan puasa istri itu sah. Tidak ada qadha dan kafarah baginya, dan dia lanjutkan puasanya. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam kitab beliau, Hafizallahu Ta'ala. Nah, tatkala wanita menyetujui perbuatan suaminya, maka di situ jatuhlah qadha dan kafarah bagi wanita tersebut. Fa in qala qail. Nah, kalau ada orang yang berkata, "Mad dalilu ala wujubil kafarah?" Mana dalil wajibnya membayar kafarah? Al-jawab hadits Abi Hurairah. Jawabannya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya ada seorang laki-laki ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala halaktu. Nah, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, celaka aku. Nah, ini menjumpai Nabi SAW. Nah, Nabi SAW mengatakan, wa ma ahlakaka. Kenapa? Apa yang membuatmu celaka? Apa yang mencelakaimu? Qala waqatu 'ala imra'ati fi Ramadan. Nah, aku menjimai istriku pada siang bulan Ramadan. Nah, di siang bulan Ramadan beliau, sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu, menjimai istrinya. Nah, di sini menggunakan kalimat waqatu 'ala imra'ati. Nah, maka di sini adalah lafaz kinayah, ucapan kinayah, yang artinya adalah saya sudah menjimai istriku ya Rasulullah. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Nah, Nabi mengatakan, kalau begitu engkau mampu enggak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Lah, enggak bisa ya Rasulullah. Kalau begitu engkau mampu enggak tut'ima sittina miskinan, memberikan makan 60 orang miskin? Qala la. Tidak ya Rasulullah, enggak mampu saya ini ya Rasulullah. Tsumma jalasa ar-rajul faji'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin. Nah, kemudian laki-laki ini duduk sejenak, mungkin putus asa, nggak tahu apa yang ingin dilakukan. Kemudian tiba-tiba ada yang datang kepada Nabi SAW membawa kurma. Nah, memberikan kepada Nabi SAW ini kurma. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, khudh hadha tasaddaq bihi. Ambil kurma ini, sedekahkan kurma ini kepada orang lain. Qala, atasaddaqu bihi ala afqara minni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah aku ini akan bersedekah kepada orang yang lebih miskin daripadaku? Nah, apakah saya akan bersedekah kepada orang lain sedangkan aku ini yang paling miskin? Wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni. Demi Allah, tidak ada di antara penduduk kota Madinah ini keluarga yang paling miskin dibandingkan keluargaku. Nah, sahabat ini nggak bisa. Kemudian apakah Nabi marah? Apakah Nabi pukul? Apakah Nabi pecut? Apakah Nabi usir? Tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Thumma qala at'imhu ahlak. Nah, beliau tertawa, kemudian beliau mengatakan, kalau begitu berikanlah kurma ini kepada keluargamu. Nah, di sini juga Allah Ta'ala alam, kafarah itu harus secara berurutan. Yang pertama sebenarnya adalah membebaskan budak. Nah, tapi tentunya sekarang tidak ada budak, perbudakan. Maka kita lihat yang nomor 2, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mampu atau tidak? Kalau tidak mampu, maka kita pilih yang nomor 3, yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Jadi dilihat dulu kondisinya satu persatu. Kalau tidak mampu, maka kerjakan apa yang mampu. Fa'in qala qail. Kemudian kalau ada lagi orang yang bertanya, mad dalilu ala wujubil kafarah 'alal mar'ah? Nah, mana dalil yang berbicara tentang kewajiban istri membayar kafarah? Nah, wa Nabi SAW lam yadhkur fi hadzal hadits. Sedangkan Nabi SAW tidak menyebutkan tentang istrinya. Nah, dalam hadis tadi. Nah, tadi yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang wajib bayar kafarah hanya suami saja. Nah, kemudian ada orang yang bertanya, mana dalil wajibnya istri juga bayar kafarah? Sedangkan dalam hadis Nabi SAW tidak menyebutkan.
bahwa istri dari sahabat tersebut mendapatkan kafarah juga. Ma'anna ta'khirul bayan an waqtil haja la yumkin. Padahal tidak mungkin bagi Nabi SAW mengakhirkan penjelasan sedangkan penjelasan itu dibutuhkan. La yumkin, enggak mungkin. Jadi enggak ada dalilnya. Atau mana dalilnya kata orang yang bertanya ini? Maka jawabannya adalah anna hadzal rajula istaftah. Jadi laki-laki ini meminta fatwa kepada Nabi SAW ala fi'li nafsihi. Hanya bertanya kepada Nabi SAW, minta fatwa hanya untuk perbuatan dirinya sendiri. Wal mar'atu lam tastafti, dan istrinya tidak minta fatwa kepada Nabi SAW. Wa halatuha yahtamilu an takuna ma'dzuratan wa mukrahatan. Jadi keadaan istrinya itu ada kemungkinan. Kemungkinan bisa jadi istrinya sedang sakit atau bisa jadi istrinya ini dalam keadaan dipaksa. Wa tahtamilu an takuna mutawa'atan, dan bisa jadi si istri juga mengikuti kemauan suaminya. Falam ta'ti. Kemudian istrinya ini enggak datang kepada Nabi SAW wa tastafti, dan juga tidak minta fatwa kepada Nabi SAW. Maka oleh karenanya Nabi SAW diam, walam yadhkur anna 'alaiha kafarah. Sehingga beliau tidak menjelaskan bahwa si istri dari sahabat ini wajib juga membayar kafarah. Wal istifta'u la yustaratu. Nah, ini juga penting bagi kita. Ketika seseorang dimintai fatwa, maka tidak disyaratkan dia untuk mencari an hali syakhsil akhar, keadaan orang lain yang tidak bertanya. Nah, ini bagi mufti. Bagi orang yang dimintai fatwa, maka tidak termasuk kewajiban untuk mencari-cari perkara orang lain. Tidak, tapi cukup menjawab apa yang datang kepadanya. Siapa yang datang kepadanya, apa yang dia mintai jawaban, maka itulah diberikan oleh seorang mufti. Wal aslu tasawir rijal wan nisa fil ahkam illa bidalil. Nah, ini penting juga bahwasanya hukum asal laki-laki dan perempuan itu sama, gak ada bedanya. Sama dalam apa? Dalam hukum illa bidalilin, kecuali ada dalil yang membedakannya. Nah, jadi hukum asal syariat agama Islam itu, hukum itu sama bagi laki-laki dan perempuan, kecuali ada dalil yang membedakannya. Contoh, dalil yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam ibadah salat. Imam kalau salah dalam gerakan atau bacaan contohnya, maka yang laki-laki makmum, apa yang dilakukan oleh makmum yang laki-laki? Mengucapkan subhanallah, subhanallah. Adapun perempuan, mereka menepukkan telapak tangannya kepada pahanya atau mengeluarkan suara tepukan. Ini tujuannya untuk mengingatkan imam bahwasanya imam salah. Ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan ada lagi tentunya ibadah-ibadah yang lain. Qauluhu, ucapan sang penulis, au jama'a min nawasiyam fi safarihi aftara wala kafarah. Atau seseorang berjima, mendatangi istrinya kemudian jima sedangkan dia berniat puasa, dia sudah berniat puasa fi safarihi, tapi ini dilakukan dalam keadaan safar, aftara, maka puasanya batal wala kafarah, dan tidak wajib membayar kafarah. Apa contohnya? Contohnya insanun musafirun safaron. Ada seseorang yang bersafar, yubihul fitro, dalam safarnya ini safar yang dibolehkan untuk berbuka. Jadi mungkin dia bersafar, safarnya boleh untuk berbuka. Mungkin ada sedikit kesulitan, tapi tidak sampai kesulitannya sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kesulitan yang sedikit saja, tidak membahayakannya. Dia boleh berbuka, fasoma, tapi dia memaksa untuk tetap berpuasa. Jadi dia bersafar, seharusnya dia boleh berbuka, dia tetap berpuasa. Tsumma fi athna'in nahar, kemudian di pertengahan siang jama'a zaujatihi. Setelah di pertengahan siang, dia tadi puasa awalnya, di pertengahan siang dia datangi istrinya, terjadilah jima. Fahada yuftir, maka puasanya batal. Walaysa alaihi kafarah, tapi tidak ada baginya kafarah, tidak wajib bayar kafarah. Wa yalzamuhul qada, tapi dia wajib mengganti puasanya yang sudah
batal. Kenapa tidak ada kafaroh? Karena dia diperbolehkan untuk berbuka. Kenapa? Karena dia dalam keadaan bersafar. Maka tidak ada kafaroh. Tidak ada kafaroh, tapi dia wajib bayar qadha. Qauluhu, ucapan sang penulis, wa in jama'a fi yaumain. Nah, kalau ada seorang suami menjimai istrinya di 2 hari. Contoh hari ini hari Selasa. Nah, dan besok Rabu. Nah, 2 hari. Au karrarahu fi yaum. Nah, atau dia mengulanginya pada hari yang sama. Contoh di hari Selasa jima 5 kali contohnya. Walam yukaffir. Nah, dan dia belum bayar kafarat. Belum bayar kafarah. Fa kafaratu wahidatun. Maka kafarohnya cukup sekali saja. Wa fil ula ithnatan. Nah, adapun yang pertama tadi, kalau dia menjima 2 hari, nah hari ini dan besok, nah maka wajib baginya bayar kafaroh. Nah, wa fil ula ithnatan. Nah, 2 kali. Nah, tapi kalau dia mengulangi dalam 1 hari, nah dia ulang 1 hari dan dia belum bayar kafaroh, maka kafarohnya cukup sekali saja. Nah, dan dia mengulanginya pada hari yang sama. Nah, di hari Selasa 5 kali dan dia belum bayar kafaroh di pertama tadi, belum dia bayar kafarohnya sampai 5 kali, maka kafarohnya cukup sekali saja. Adapun kalau dia sudah menjimai istrinya di 2 hari, maka dia cukup membayar di pertama saja. Wa fil ula ithnatan. Nah, itu 2 kali membayar kafaroh. Nah, membayar kafaroh. Wa in jama'a tsumma kafaroh. Nah, adapun kalau dia berjima, kemudian dia membayar kafaroh, kemudian berjima lagi pada hari yang sama, fa kafaratun tsaniyatun. Maka dia wajib membayar kafaroh. Nah, kafaroh yang keberapa? Yang kedua. Nah, jadi kalau dia berjima di 2 hari, nah, maka dia bayar kafaroh 2 hari. Nah, maksudnya adalah 2 kali. Atau dia mengulanginya pada hari yang sama, nah, dan dia belum bayar kafarat, maka cukup 1 kali saja. Nah, dan kalau dia berjima, kemudian bayar kafaroh, kemudian jima lagi pada hari yang sama, maka dia wajib membayar kafaroh yang kedua. Nah, Zakarul muallif rahimallahu mas'alatain. Penulis menyebutkan di sini 2 perkara. Al-ula, nah, yang pertama, idza jama'a fi yaumain bi an jama'a fil yaumil awal. Nah, apabila seorang suami menjima di 2 hari. Dia menjima di 2 hari. Bi an jama'a fil yaumil awal. Bahwasanya dia menjimai pada hari pertama min Ramadan. Nah, wa fil yaum tsani, kemudian jima yang kedua terjadi pada hari kedua dari bulan Ramadan, fa innahu yalzamuhu kafaratan. Maka dia wajib membayar 2 kafaroh. Nah, jadi kalau dia jima 2 hari tadi, hari ini dan besok, maka dia wajib membayar kafaratan, yaitu 2 kafaroh. Tentunya dengan qadha juga ya. Nah, kemudian kalau dia berjima pada 3 hari, maka terjadilah 3 kafarat dan seterusnya. Wakilah. Nah, kemudian pendapat yang kedua, nah, yang tadi adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, la yalzamuhu illa kafaratun wahidatun. Tidak wajib baginya kecuali hanya 1 kafaroh saja. Idza lam yukaffir. Kalau di awal dia belum bayar kafaroh. Nah, li'annaha kafaratun min jinsin wahid, karena kafarohnya itu 1 jenis, faktafa fiha bi kafaratin wahidatin, maka cukup 1 kafaroh saja. Wa hadzal qaul, dan ini adalah pendapat wa in kana lahu hadzun minan nazar, ada sudut pandang yang diambil. Nah, wal quwwah, tentunya ada sisi kuatnya dalam pendapat ini. Lakin tan bagi al-fitya bihi, tapi tidak pantas untuk dijadikan fatwa. Li'annahu law ufta bihi, kalau itu dijadikan pendapat untuk berfatwa, lantahakan nasu, maka manusia akan bermudah-mudahan untuk menodai hurumati syahri kulli, kesucian bulan Ramadan. Ini juga tarjih dari Syekh Shalih Al-Utsaimin.
Nah, kalau di awal belum membayar kafarah maka cukup sekali saja. Nah, maupun 2 hari tapi di awal belum bayar kafarah, atau dia dalam 1 hari beberapa kali jima dan belum bayar kafarah di awal, maka cukup sekali saja. Ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tapi ini, pendapat ini tidak layak untuk dijadikan fatwa. Kalau berfatwa dengan pendapat ini, maka manusia akan bermudah-mudahan dalam menodai bulan Ramadan. Dan di sini pentingnya melihat keadaan manusia ketika berfatwa. Melihat keadaan manusia ketika berfatwa. Masalah yang kedua, perkara yang kedua, idza jama'a fi yaumin wahid. Jika seseorang di 1 hari itu berjima sebanyak 2 kali, fa in kaffara 'anil jima' al-awwal, tapi dia sudah membayar kafarah di jima yang pertama. Nah, lazimahu kafaratun tsaniyatun, maka dia wajib membayar kafarah pada jima yang kedua. Nah, wa illam yukaffir 'anil awwal, nah, dan dia pada hari yang sama, nah, dia sudah jima 5 kali, tapi di jima yang pertama dia belum bayar, nah, belum melakukan kafarah, ajza'ahu kafaratun wahidah, maka cukup sekali kafarah saja. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqila la yalzamuhu kafaratun 'an tsani. Nah, tadi pendapat yang pertama mengatakan kalau terjadi jima di 1 hari sebanyak 2 kali, kemudian dia sudah bayar jima kafarahnya pada jima yang pertama, maka untuk jima yang kedua wajib bayar kafarah lagi. Nah, ini pendapat yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, nah, tidak wajib membayar kafarah yang kedua karena li'anna yaumahu fasada bil jima. Karena hari yang pertama tadi ketika dia mulai jima, dia sudah rusak. Puasanya itu sudah rusak dengan jima. Fahuwa fil haqiqah ghairu shaim. Nah, pada hakikatnya orang ini sudah tidak lagi berpuasa, enggak berpuasa lagi. Wa in kana yalzamuhul imsak, dan dia diwajibkan untuk imsak. Nah, dia sudah terjadi jima, nah, tapi dia enggak wajib kafarah, ini pendapat yang kedua, tapi dia diwajibkan untuk imsak, yaitu menahan dirinya dari pembatal puasa. Wal kafaratu talzam, dan juga wajib bayar kafarah. Nah, wajib untuk membayar kafarah. Kafarah yang mana? Kafarah yang pertama. Kafarah yang kedua tidak diwajibkan. Idza afsada shauman sahihan, karena dia sudah merusak puasa yang sahih. Wa hadzal qaul lahu wajhun minan nazar. Nah, pendapat ini ada sisi kuatnya. Allahu a'lam. Inilah pendapat yang lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Qauluhu wa kadza man lazimahul imsak. Demikian juga orang yang wajib menahan dari pembatal-pembatal puasa apabila sudah terjadi jima. Contohnya, seorang laki-laki yang musafir, wa kana muftiron, pada saat safar dia tidak berpuasa. Faqadima ila baladihi, kemudian pulang ke kampungnya. Nah, mazhab Hanabila mengatakan wajib imsak walaupun tadi di safar sudah berbuka. Nah, walau jama'a fa inna alaihil kafarah. Nah, dan kalaupun dia terjadi jima, maka dia wajib bayar kafarah. Ma'anna hadzal imsaku la yu'tabaru lahu. Nah, ma'anna hadzal imsak la yu'tabaru lahu. Padahal saat dia menahan tidak dianggap. Nah, padahal saat dia menahan itu tidak dianggap. Nah, jadi terjadi pada orang yang musafir pada saat dia tidak berpuasa, pulang ke rumahnya, maka dia wajib imsak. Nah, kalau terjadi jima, dia pulang nggak berpuasa, kemudian terjadi jima, maka dia wajib membayar kafarah. Nah, pada saat dia menahan dari pembatal puasa tadi, maka dia tidak dianggap. Nah, maksudnya dia, kalau dia diperintahkan menahan, maka menahannya ini tidak dianggap. Nah, tadi kan penulis mengatakan wajib imsak walaupun tadi di safar tidak berbuka. Nah, kemudian pulang ke rumah dia terjadi jima, maka wajib membayar kafarah. Nah, padahal saat dia menahan tidak dianggap. Dan pendapat yang kedua, annahu la yalzamuhul imsak. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang rajih, dia tidak wajib menahan dari pembatal puasa. Apapun yang ingin dia lakukan silakan. Kamu ingin jima, ingin makan, ingin minum, ingin ngopi, makan gorengan, silakan. Wal qaulur rajih, dan ini adalah pendapat yang rajih dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala.
Qauluhu wa man jama'a wa huwa mu'afi. Nah, barang siapa yang menjimai istrinya dan di awal ini ketika memulai jima dan terjadi jima dia dalam keadaan sehat. Kemudian sakit atau gila atau dia bersafar. Lam tasqud, maka kafaroh tidak gugur baginya. Kafaroh tidak gugur baginya. Contohnya artinya adalah jama'a wa huwa mu'afi. Dia menjimai istrinya dia dalam keadaan sehat. Kemudian sakit di pertengahan siang. Nah, ini contohnya. Nah, dengan sakit yubihu lahul fitru, dengan sakit yang memperbolehkan dirinya untuk berbuka. Nah, fatalzamuhul kafaroh, maka dia tetap wajib bayar kafaroh ma'annahu fi akhirin nahar. Nah, meskipun di akhir siang dia boleh berbuka, akan tetapi naqulu huwa hinal jima' kana mimman lam yu'dzan lahul bifitri. Nah, akan tetapi kita katakan ketika dia berjima itu, melakukan jima, dia tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk berbuka. Nah, kenapa? Karena dia masih puasa, belum sakit, belum gila, belum safar. Nah, dia masih boleh, dia masih diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian dia datangi istrinya, maka dia wajib bayar kafaroh walaupun setelahnya dia gila, safar atau sakit. Nah, qauluhu wala tajibul kafaratu bighairil jima' fi siyami Ramadan. Tidak wajib bayar kafarah bagi orang yang melakukan jima' di selain bulan Ramadan. Nah, tidak wajib bayar kafarah pada puasa sunnah, tidak wajib bayar kafarah pada kafaratil yamin. Nah, pada kafarah orang yang melanggar sumpah. Nah, kemudian enggak wajib juga membayar kafaroh bagi orang yang melakukan puasa nazar dan yang serupa dengannya. Wa nahwiha wala tajibu fil inzal. Demikian juga enggak wajib bayar kafaroh apabila orgasme sebab ciuman atau sebab foreplay li'annahu laisa bijima, karena hal ini tidak dianggap jima. Nah, karena hal ini tidak dianggap jima. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita istiqomah di atas ketaatan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita dan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Insyaallah akan kita lanjutkan besok pada halaman 27. Nah, bab ma yukrahu wa yustahabbu wa hukmul qada, hal yang dibenci ketika puasa dan yang dianjurkan dan bagaimana hukum mengqadha puasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.